Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bahas materi selanjutnya tentang vektor, yaitu operasi pada vektor. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh tentang operasi pada vektor, saya akan mengingatkan kembali cara menulis atau mendefinisikan vektor jika kita mengetahui titik-titik ujungnya. Nah, contohnya itu ini. Untuk yang pertama, yang bagian atas kiri ini, titik awalnya Q, titik akhirnya S. Jadi bisa kita tulis vektor Q S. Nah, untuk menulis nilai dari vektor ini, kita kurangi titik akhir vektornya dikurang dengan titik awalnya. Jadi titik akhirnya 10,12, titik awalnya 2,8. Berarti 10 kita kurangi 2. 10 kurang 2 jadi 8I. Kemudian 12 kurang 8 jadinya 4J. Berarti ditambah 4J. Bisa juga kita tulis vektor QS ini delapan 4. Bisa juga kita tulis vektor QS dengan 8 dan 4. Nah, ini cara untuk menentukan nilai dari vektor QS. Yang kedua, saya contohkan yang kiri bawah ini. Ini vektornya dimulai dari titik G, kemudian berakhir di Z. Jadi bisa kita beri nama vektor GZ. Nah, untuk penamaannya, titik akhirnya kita kurangi titik awalnya, sama seperti tadi. Vektor GZ ini dapat kita tulis titik akhirnya kan Z, jadi minus 1 dikurang 3, jadinya minus 4I. Kemudian 6 dikurang 10, jadinya minus 4J. Nah, dapat juga kita tulis vektor GZ ini dengan tulisan minus 4 minus 4. Bisa juga minus 4 minus 4. Nah, seperti ini untuk penulisan vektor. Nah, untuk dua vektor yang lainnya bisa kalian jadikan sebagai latihan menentukan nama vektor dan besar dari vektor tersebut. Oke, setelah itu kita lanjut ke operasi pada vektor. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk operasi pada vektor, kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu penjumlahan. Ini yang seperti sudah kita ketahui sebelumnya. Yang kedua itu pengurangan, sama dengan pelajaran SD lah. Yang ketiga itu simbolnya seperti gini, tanda titik. Nah, ini dibaca dot. Kemudian tanda kali. Nah, untuk kali ini kita tidak menyebutnya dengan kali, tapi untuk vektor itu disebut dengan cross. Nah, untuk contohnya, contoh untuk penjumlahan ini seperti yang ada di sebelah kiri. Dari titik A 1,2, B 8,4, dan C 10,7. Jadi kalau kita menjumlahkan vektor AB ditambah vektor BC, itu pelajaran sebelumnya tentang perpindahan kan. Jadi kita tinggal tarik garis dari A ke C. Nah, inilah vektor AB tambah BC, atau bisa ditulis vektor AB ditambah vektor BC itu sama dengan vektor AC. Nah, vektor AB kan sama halnya
dengan cara yang tadi. Jadi kita mau menentukan nilai dari vektor AB itu 8 kita kurang 1. Jadi vektor AB-nya itu kita gunakan cara penulisan kolom 7 dan 4 kurang 2 yaitu 2. 7 dan 2 kita jumlahkan dengan vektor BC-nya itu titik akhirnya 10. 10 kita kurang 8 jadinya 2. Kemudian untuk titik Y-nya 7 dikurang 4 jadinya 3. Jadi penjumlahannya adalah 7 tambah 2 itu 9 dan 2 tambah 3 itu 5. Oke, nah ini ada juga cara lainnya. Kan kita ketahui tadi vektor AB tambah vektor BC itu sama dengan vektor AC. Jadi bisa kita langsung kurangkan saja yang ini. 10 kita kurangi 1 jadinya kan 9. Kemudian 7 kita kurangi 2 jadinya 5. Nah, untuk hasilnya ini akan sama saja dengan cara yang tadi. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Oke, lanjut untuk yang kedua. Ini vektor AB kita tambahkan dengan vektor AC. Ini bisa ditulis AB ditambah dengan vektor AC. Nah, ini hasil penjumlahannya itu adalah bisa kita tarik di sini. Vektor ini sejajar dengan vektor AB. Dan bisa juga kita tarik dari sini. Akan sejajar dengan vektor AC. Nah, vektor AB tambah vektor AC itu adalah panjang yang ini. Ke sana. Jadi kita untuk mencari, kita cari dulu koordinat titik ujung yang ini. Misalkan ini saya beri nama titik O. Titik O ini kita cari koordinatnya. Nah, yang ini kita cari dulu vektornya. Jadi ini dia akan bergeser vektor AB-nya. Bisa ditulis gini. 6 dikurang 2. Jadinya 4. Lanjut 4 dikurang 4. Jadinya 0. Nah, jadi vektor atau titik C-nya ini dia akan bergeser sesuai dengan vektor AB ini. Berarti ini kita tambah 4,0. C-nya kan 3,9. 3-nya saya tambah dengan 4. Jadinya 7. Nah, untuk titik Y-nya 9 kita tambah dengan 0. Jadinya tetap 9. Nah, jadi koordinatnya adalah 7,9. Tinggal kita cari. Bisa kita gunakan cara yang tadi. Bisa kita jumlahkan vektor ini dan yang sana. Yang AB dan AC. AC kita cari koordinatnya itu 3 kurang 2. Itu 1. Dan 9 kurang 4 itu 5. Nah, jadi ini misalkan dia adalah vektor AO. Koordinatnya AO ini bisa gunakan dua cara yang tadi. Cara yang kita jumlahkan 4 tambah 1 itu 5. 0 tambah 5 juga 5. Bisa juga kita gunakan cara yang tadi pengurangan. 7 kita kurang 2 yang ini. 7 kurang 2 kan 5 juga. Lanjut 9 kita kurangi 4. Nah 5 juga kan. Nah jadi ini sudah jelas bahwa menggunakan cara penjumlahan biasa atau kita mencari dulu titik O-nya, lalu kita gunakan cara awal yang menentukan nilai vektor itu, maka hasilnya akan sama dengan cara penjumlahan manualnya. Oke, untuk dot dan crossnya, misalkan vektor AB itu sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 4k, dan vektor CD-nya itu adalah i dikurang 2j ditambah 5k, maka untuk vektor AB dot vektor CD
itu kita jumlahkan perkalian dari masing-masing unsur dari vektor ini. 2, i-nya kan 2, di bawah i-nya 1, 2 kali 1, 2. Kemudian kita tambah dengan j-nya untuk vektor AB itu 3, untuk vektor CD itu negatif 2. 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. Lanjut untuk K-nya, vektor AB itu 4, vektor CD itu 5. Jadi ditambah 4 kali 5 itu 20. Jadinya adalah 2 ditambah negatif 6 ditambah 20, sehingga jadinya adalah 16. Nah, oke, untuk AB.CD caranya seperti ini. Oke, kemudian lanjut untuk vektor AB cross vektor CD, itu kita tulis dalam bentuk matriks I, J, dan K. Lanjut, I-nya 2 untuk AB, J-nya 3, dan K-nya itu 4. Sementara untuk vektor CD, I-nya itu 1, J-nya itu negatif 2, dan K-nya itu adalah 5. Untuk mencari cross-nya dari vektor AB dan CD itu, kita tambahkan 2 baris pertamanya, yaitu I dan J. Jadi kita tulis ini 2, 3, dan 1 negatif 2. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini kita sama dengan menentukan determinan pada matriks, kita kalikan terlebih dahulu yang miring dari kiri atas ke kanan bawah, I kali 3 kali 5. Jadinya 15 I. Kemudian ditambah J kali 4 kali 1 tambah 4 J. Lalu K dikali 2 dikali negatif 2. Jadinya dikurang 4 K. Nah, yang ini kita kurangi dengan perkalian sebaliknya. K kali 3 kali 1, I kali 4 kali negatif 2, J kali 2 kali 5. Yang pertama untuk K kali 3 kali 1. Jadinya 3K. I kali 4 kali negatif 2, jadinya negatif 8I. Lanjut J kali 2 kali 5, jadinya adalah 10J. Nah, setelah itu kita kurangkan secara langsung. 15I kita kurang dengan negatif 8I. Jadinya itu adalah 23I. Kita tambah dengan 4 dikurangi 10. Jadi minus 6J. Lanjut untuk K-nya, minus 4K dikurang 3K. Jadinya kurang 7K. Nah, ini sama dengan 23I dikurang 6J dikurang 7K. Nah, ini adalah hasil dari vektor AB cross vektor CD. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang vektor ini di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.